Dan semoga undang-undang, lalu kemudian peraturan, ini juga tadi sama kita di mata hukum ya, tidak dibeda-bedakan dan juga kita mendapatkan keadilan yang sama juga ya di semua. Itu bisa diimplementasikan ke suatu sekolah. Nah, dimulai dari lingkungan sekolah dulu ya. Iya, salah satunya adalah sekolah Panjat Vertical Rescue yang ternyata identiknya dengan laki-laki bisa loh, perempuan juga bisa. Kita lihat ya gimana canggihnya dan juga piawainya panjat tebing dilakukan oleh seorang wanita ya. Mau tahu? Kalah kan? Saya panjat sosial. Panjat sosial. Pansos. Kita lihat ya liputannya ya. Di tengah-tengah tantangan dan risiko yang dihadapi oleh para penyelamat, Sekolah Vertical Rescue khusus perempuan hadir memberikan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan dan keberanian dalam penyelamatan. Sekolah ini tidak hanya bertujuan untuk melatih perempuan dalam teknik penyelamatan di medan terjal, tetapi juga untuk membangun kepercayaan diri dan kemampuan mereka dalam menghadapi situasi darurat. Sekolah Vertical Rescue khusus perempuan ini digagas oleh Vertical Rescue Indonesia pada tanggal 19 sampai 21 April tahun 2025 bertempat di Pos 4 Vertical Rescue Indonesia Pinus Tumbung Tuhur dan Pos I Vertical Rescue Indonesia Tebing Cisanggarung. Kegiatan sekolah dilakukan untuk menjawab kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh perempuan dalam bidang penyelamatan. Banyak perempuan yang memiliki minat dan bakat dalam penyelamatan, namun seringkali dihadapkan pada tantangan dan stereotip yang membuat mereka merasa tidak mampu atau tidak cocok untuk bekerja dalam bidang ini. Dengan adanya sekolah Vertical Rescue khusus perempuan, para siswi dapat belajar dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan mendukung. Mereka dapat membangun kepercayaan diri dan kemampuan mereka tanpa merasa terintimidasi atau diragukan oleh orang lain. Sekolah Vertical Rescue khusus perempuan ini menawarkan kurikulum yang komprehensif dan pelatihan yang intensif dalam teknik penyelamatan di medan terjal. Para siswi akan belajar tentang 1. Teknik penyelamatan di medan terjal meliputi materi tentang teknik penyelamatan vertikal, termasuk penggunaan peralatan dan strategi penyelamatan. 2. Materi tentang pertolongan pertama dan bagaimana menangani cedera dan situasi darurat. 3. Komunikasi dan kerja sama tim. Para siswi akan belajar tentang pentingnya komunikasi dan kerja sama tim dalam penyelamatan. Penyampaian materi dalam kegiatan sekolah tersebut diberikan oleh instruktur yang berpengalaman dan terlatih dalam teknik penyelamatan di medan terjal. Program ini tidak hanya mengajarkan keterampilan teknis, tetapi juga menjadi wadah pemberdayaan untuk membuktikan bahwa perempuan mampu berkontribusi di bidang yang selama ini dianggap maskulin. Mengapa perlu ada sekolah Vertical Rescue khusus perempuan? Berdasarkan data Kementerian Sosial RI, 2023, hanya 12% personel tim SAR profesional di Indonesia yang merupakan perempuan. Minimnya partisipasi ini bukan karena kurangnya minat, melainkan terbatasnya ruang aman dan dukungan bagi perempuan untuk menekuni bidang tersebut. Banyak calon perempuan yang ragu bergabung karena stigma fisik, kekhawatiran diskriminasi, atau kurangnya mentor perempuan. Keberadaan sekolah Vertical Rescue khusus perempuan bukan sekadar pelatihan teknik, melainkan simbol perlawanan terhadap stereotip gender. Di puncak gedung atau lereng tebing, mereka membuktikan bahwa keselamatan masyarakat bisa dipercayakan pada siapapun tanpa memandang jenis kelamin. Ya, dilihat dari wilayah Indonesia yang begitu strategis terkait medan terjal dan peminat panjat tebing khususnya perempuan di Indonesia begitu luar biasa. Tentu tugas kita adalah membekali teman-teman dari putri atau dari perempuan terkait kemampuan bergerak di medan terjal. Ya. Kali ini angkatan kali ini memang bertemakan Kartini Vertical Rescue Indonesia 2025. Ya, sebelumnya potensi Vertical Rescue perempuan sudah memberikan peran yang luar biasa
pada tugas-tugas vertical rescue, tugas evakuasi, tugas bencana alam, tugas jembatan gantung, dan tentu mulai hari ini dan ke depan kita akan memberikan peran yang lebih banyak lagi karena terkait tugas yang begitu luar biasa ke depan, tentu untuk porsi potensi. Ya tentunya ke depan terkait kebutuhan bahwa ke depan kita butuh potensi-potensi vertical rescue perempuan, tentu kita akan mengadakan program-program yang terkait program seperti hari ini lebih berkesinambungan. Oke, ada lagi kan yang ingin disampaikan? Ya, untuk potensi vertical rescue perempuan di seluruh tanah air yang akan bergabung, bersiap untuk program-program berikutnya, Kartini Vertical Rescue 2025. Saya sangat senang karena di sini banyak bertemu dengan teman-teman baru, terutama karena khusus event Kartini Day. Pastinya semua pesertanya putri. Jadi saya merasa lebih nyaman dan aman ketika berlatih dengan semuanya. Pelajaran yang saya ambil sangat banyak di sini. Tentunya dengan pelatihan vertical rescue ini, saya mendapatkan pelajaran mengenai bagaimana penyelamatan di medan terjal dengan benar dan baik. Rasanya sangat menyenangkan. Terus selain menyenangkan, karena ini sekolah vertical rescue Kartini yang dimana pesertanya perempuan semua, jadi lebih nyaman dan lebih ngerasa aman juga buat kita-kitanya. Kayak kalau buat pelajaran penting banyak banget selama 3 hari ini, mulai dari pengenalan vertical rescue hingga cara-cara serta praktik-praktik dari ilmu yang diajarkan. Jadi banyak banget pelajaran pentingnya, tapi buat saya yang paling menyenangkan itu pengalaman praktiknya langsung, di mana kita bisa mencoba langsung naik, turun, serta mengevakuasi korban di area vertikal. Langkah kedepannya sebetulnya saya tertarik untuk mempelajari vertical rescue lebih lanjut sih, karena ini tuh merupakan kesempatan pertama saya untuk tahu. Jadi begitu saya dapat pengenalan ini, saya ada rasa penasaran lebih setelah ikut sekolah ini. Harapannya semoga ilmu yang didapat tuh bisa bermanfaat. Mungkin kalau nanti ternyata terpaksa harus digunakan, saya bisa membantu lingkungan saya ataupun diri saya untuk mengamankan diri terlebih dahulu jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kan keren kan, pakai seragam, pakai safety equipment, tinggal nyali aja. Gimana 2 orang ini? Belum ada rencana sih kita jadi pada tebing ya. Sebenarnya belum masuk ke agenda tahun ini, tahun depan dan tahun yang akan. Biasanya bisa naik, pas di atas ngeliat ke bawah nggak bisa turun, bisa naik nggak bisa turun. Lulus tukur kalau bahasa Sundanya. Nuruk-tuk dia. Tapi kan luar biasa tuh cewek-cewek, keren banget ya, Iya, nyalinya luar biasa. Terus bisa benar-benar memprediksi apa tuh namanya, kaki di mana, kemudian tangan di mana, kapan jatuhnya, kapan naiknya. Berarti Indonesia punya perempuan yang keren dan punya laki-laki yang juga keren. Nah, makanya tadi balik lagi. Ya. Nanti tadi balik lagi. Pendapat itu terpatahkan karena perempuan itu bukannya nggak bisa, tapi belum dilatih aja. Belum dikasih kesempatan. Belum dikasih kesempatan juga. Kalau dikasih kesempatan yang sama. Ada istilah seperti neneknya, ini mah pekerjaan perempuan, ini mah pekerjaan laki-laki, ada gap gitu ya, ada pemisah. Nah, hal-hal tersebut sekarang sudah mulai tersamarkan, bahkan sudah apa sih sama aja, mau laki mau perempuan, yang penting bersih gitu kan ya. Benar. Apa yang paling disebelin jadi perempuan misalnya yang saat ini tuh kayaknya kenapa gue juga bisa gitu sebenarnya ya. Saya sangat bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada saya. Saya nggak ada yang benci dalam diri saya. Bukannya tadi Ibu emosi cukup orang aja yang benci sama saya. Kok saya nggak benci sama diri sendiri? Mungkin tapi ini orang-orang kan suka meng-create pikirannya sendiri-sendiri ya, bahwa perempuan tuh bisa apa sih segala macam. Di awal-awal pernikahan saya tuh ada tuh gap antara perempuan dan laki-laki, bahwa kalau suami pulang itu istri langsung di rumah.
Saya bilang, iya ndak bisa Thomas. Kenapa? Jalanan Macica mutar endase, gitu kan ya. Kamu pulang jam berapa, saya pulang jam berapa, nyampe jam berapa. Gak bisa, coba aja dulu. Oke, saya coba gitu ya. Dari jam 4 pulang, nyampe rumah maghrib juga. Keduluan-duluan juga sama desa yang deket rumah sama tempat kantornya lebih deketan dia. Ya kan? Ibu boleh barangkali ya selesaikan Sudah. Udah Prahara rumah tangga itu nih. Itu udah selesai. So awal-awal menikah sekarang udah 13 tahun udah bodo amat mending pulang gitu. Proses ya. Kalau misalnya Proses. anaknya pinter, ini mah pasti turunan bapaknya gitu ya. Padahal ternyata gen pinter itu katanya kan dari mamanya juga, dari ibunya ya. Dan sekolah yang paling pertama, madrasah pertama itu kan ibu juga kan mungkin. Tapi tanpa mengesampingkan peran seorang ayah Iya, itu. karena Saja ya. untuk menumbuhkan, mewujudkan anak baik itu perempuan dan laki-laki yang penuh dengan kepercayaan diri, berani bersikap, berani mengambil keputusan, kemudian dia bisa involve di lingkungan manapun itu adalah dengan kehadiran figur ayah. Betul. Figur ayah tidak ada, mungkin sebagian kecil masyarakat Indonesia ya udahlah ayah mah kemana, ternyata Kerja, itu gitu katanya punya ya. peranan penting untuk menumbuhkan rasa percaya diri. Dan satu hal lagi, anak-anak melihat role modelnya adalah ayah. Benar. Idolanya adalah ayah. Anak saya lebih dekat sama ayahnya. Iya, ndak apa-apa, saya disuruh kerja sama anak saya. Dia bilang gini, Mimi kenapa nggak work? Mimi itu harus work, harus banyak uang. Jadi sudah tercipta ya Tercipta itu emansipasi di rumah tapi kan ya. Mimi sekarang libur, nggak usah, Mimi work aja. Dan kalau misalnya harus pulang itu dia harus telepon saya, Mimi udah nyampe mana? Masih di jalan? Iya, ini Pipi udah nyampe rumah. Jadi Mimi jalannya pelan-pelan aja. Oh, kirain Mimi nggak usah pulang. Kirain Mimi nggak usah pulang, balik lagi mereka aja. itu punya quality time. Dan itu tidak Dan apa-apa. itu tidak apa-apa. Iya, ya dalam hati sih iya oke. Berarti Jealous kan ya, mama tetap ya. jadinya bisa hang out gitu kan ya. Mandi sama Pipi, go. Makan. Jadi bagi tugasnya sama udah Pipi, rata ya. go gitu. Mama ngapain? Nonton drakor time, gitu. Ini emansipasi wanita ya saudara-saudara. Jadi kalau cantik, ganteng, mirip mamanya, mirip papanya. Kalau kaya raya, mirip gennya dari mana? Gen Halilintar. Ya. Benar ya. Anyway, kayaknya sudah ini Iya. banyak banget ya Iya. obrolan kita mengenai kehadiran perempuan dan laki-laki di dunia ini. Semoga kita bisa memanfaatkan konsep emansipasi secara baik dan benar dan juga secara positif. Dan gitu. tidak melupakan kodratnya sebagai Iya, gitu yang paling perempuan, penting. sebagai ibu, sebagai istri, dan tentu saja kita juga tidak bisa maju tanpa peran laki-laki juga. Jadi Iya. kita saling Tapi berkolaborasi. ya. laki-laki juga harus ingat, di balik laki-laki yang sukses ada perempuan yang mendorong cepet maju, cari kerja gitu. Cicilan, cicilan, cepet deh, mobil, Mak. rumah. Di balik pria yang rajin kerja ada cicilan yang menunggu ya, itu dia. Benar. Tapi kalau kita nggak rewel, nanti nggak pada semangat Iya, kerjanya ya. Jadi tetap semangat dengan kerewelan-kerewelan kita ya. Oke. Kayaknya minggu depan mungkin ada tamu lagi yang bakal main ke rumah kita di sini. Iya, iya. Kita akan ngobrol lagi dengan pembahasan-pembahasan yang lain. Mungkin seputar kalkulus ya. Susah Logaritma, Seputar gitu kita. Pusing nggak tuh? Coding ya. Tapi Coding. semangat terus ya buat Kartini-Kartini dimanapun Anda berada, dimanapun TV lovers berada, Kartini yang dulu, Kartini yang masa sekarang, Kartono, semuanya Kartono. kita saling bergegaman tangan untuk diri lebih baik, Indonesia yang lebih baik ya, kita berpegangan tangan ya. Pokoknya Indonesia emas dan generasinya emas juga. 2045, Mas, bukan Indonesia. kita tunggu yang ada di cemas tangan. Hidup mas-mas ya. Hidup mas-mas ya. Mas Irfan, Oh iya, Mas Mbak. Bagus. Pamit ya. Selamat Selamat- malam semuanya. Selamat Hari Kartini. Selamat Hari Selamat Hari Kartini. Kartini.